Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pembina, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang high volume air sampler. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Albi Lasel Bara Barlean dengan NPT 41190026, Fauzan Imanuddin dengan NPT 41190030, Muhammad Yaksan Reza NPT 41190034, Niko Radian Octaviano NPT 41190038, Sugitagi Pakiba Roberto Michael Mirip NPT 41190091, dan Zain Isnan Sahnur NPT 41190045. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin memberikan beberapa ilmu dan informasi kepada teman-teman semua mengenai high volume air sampler ini. Karena kami yakin masih banyak di antara teman-teman semua yang masih belum terlalu paham mengenai HV sampler. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu seperti apa itu high volume air sampler, prinsip kerjanya bagaimana, terus bagian-bagian alatnya itu apa saja, dan contoh data yang dihasilkan oleh HV sampler itu sendiri. Nah, buat teman-teman, terus pantengin dari awal sampai akhir karena nantinya akan banyak informasi menarik yang akan kalian dapatkan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan tentang high volume air sampler itu sendiri, yang akan dijelaskan oleh rekan kita Albi Lasel Bara Barlean. High volume air sampler atau HVAS adalah alat pengambil sampel partikulat di udara ambien yang memiliki prinsip kerja dengan sistem vakum dengan menarik udara lingkungan sekitar melalui inlet dengan ukuran selektif dan melalui filter berukuran 20,3 x 25,4 cm atau 8 x 10 pada laju alir 1132 liter per menit. HV sampler memiliki fungsi untuk mengambil sampel SPM atau Suspended Particle Matter atau sebagai penghisap udara yang akan menentukan konsentrasi Suspended Particle Matter atau SPM di udara ambien. Adapun prinsip kerja dari heavy sampler, yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di sampling itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Adapun proses kerja dari HV sampler yaitu 1. HV sampler dioperasikan setiap 6 hari sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Udara yang terhisap akan melalui sebuah filter yang terbuat dari glass fiber yang berukuran 8 x 10 inci, sehingga SPM di udara ambien akan tersaring pada filter tersebut. 3. Volume udara yang terhisap akan dapat diketahui dengan menghitung selisih flow rate awal dan akhir. 4. Pengoperasian HV sampler dilakukan selama 24 jam. Bagian-bagian dari HV sampler. Yang pertama, shelter box, tempat menyimpan dan melindungi komponen. Yang kedua, stainless steel filter, bagian berbentuk corong untuk tempat meletakkan filter. Yang ketiga, blower motor assembly, untuk menghisap udara ambien pada daerah pengukuran. Yang keempat, 7-day mechanical timer, untuk mengontrol supply power secara otomatis pada alat. Yang kelima, elapsed timer indicator, komponen yang digunakan sebagai indikator durasi waktu pengukuran secara kontinu. Yang keenam, 24 hour card recorder, untuk merekam sekaligus mencatat data berdasarkan masuknya sinyal dari sensor. Yang ketujuh, filter holder gasket, untuk mencegah kebocoran aliran massa udara pada filter. Yang ke-8,
envelope box of cars and manual untuk menyimpan filter udara, dan filter digunakan untuk menyaring partikulat dari sampel udara ambien. Yang ke-9, lead box untuk melindungi komponen dari air hujan agar tidak menempel pada kertas filter. Berikut adalah contoh hasil data pengamatan menggunakan alat high volume air sampler. Akan sedikit kami jelaskan bahwa hasil pengukuran menggunakan high volume air sampler menunjukkan konsentrasi TSP berada di bawah nilai PM10 dan PM2,5 yang diukur dengan HVAS, cenderung memberikan nilai pola yang relatif sama dengan nilai PM10 dan PM2,5 yang diukur menggunakan LVAS gain sampler, kecuali pada data sampling ke-7. Pada data perbandingan konsentrasi PM10, 85% data memiliki rasio 0 sampai 3,5, sedangkan data yang dengan rasio lebih dari 3,5 hanya 15%. Pada data perbandingan konsentrasi PM2,5, 71,4% data memiliki rasio 2 sampai 5, dan kurang dari 29% data memiliki rasio lebih dari 5. Nilai rasio dan pola akan terlihat lebih baik apabila jumlah data lebih banyak dan pengambilan data dilakukan lebih sering. Perbedaan beberapa nilai rasio yang tinggi dan pola yang tidak sama dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu laju alir, total volume udara, dan kondisi meteorologis lainnya, seperti kelembaban, arah dan kecepatan angin, serta suhu pada waktu sampling.